Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Endang. Saya CGP Angkatan ke-6 dari SMP 4 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Yang terhormat, Ibu Pengajar Praktek Ibu Nelly Nurlaili, MPD, dan Ibu Fasilitator Ibu Nurjani Astianti, MPD. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi terhadap rekan saya yang bernama Ibu Ehan Yulia Muharyati sebagai guru mapel seni budaya. Pada hari Rabu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini akan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari Ibu Ehan dalam melaksanakan pembelajaran. Ibu, Alhamdulillah baik Ibu. sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Dari nanti yang akan dilaksanakan oleh Ibu di kelas, apa tujuan yang diharapkan oleh Ibu? Tujuan dari saya untuk pembelajaran ini yang pertama, anak-anak bisa mengidentifikasi keragaman ragam hias yang ada di Indonesia. Kemudian anak bisa membuat karya penerapan ragam hias pada bahan kayu. Kemudian anak bisa mempresentasikan hasil tersebut secara lisan. Selanjutnya, nanti ketika saya melaksanakan observasi, Ibu tidak merasa terbebani. Ya. Saya hanya melaksanakan observasi di belakang. Jadi menurut saya Ibu seperti biasa mengajar seperti biasa di kelas. Ya. Kemudian Bu Ehan, ini apa nanti materi yang akan disampaikannya apa? Menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Kelas 7. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya? Tujuannya yang pertama, anak nanti diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman ragam hias yang ada di Indonesia, kemudian bisa membuat karya pada bahan kayu, kemudian anak juga bisa mempertanggungjawabkan hasil karyanya gitu, baik secara lisan atau tertulis. Apa nih yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah mempersiapkan RPP, udah jelas ya Bu ya, kemudian media pembelajaran gitu, baik dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Kemudian juga ada gambar, kemudian ada video cara pembuatannya. Apakah dalam persiapannya Ibu mengalami kesulitan tidak? Atau misalnya memang sudah dipersiapkan sebelum atau pernah dilaksanakan juga atau bagaimana? Ada sih Bu sedikit kesulitan, mungkin itu terlihat dari anak ya gitu, kemauan anak. Kadang kan anak ada yang mengerti hanya ditampilkan dengan gambarnya aja gitu ya, atau ada yang kedua-duanya beserta dengan videonya gitu. Bahkan ada juga yang sudah ditampilkan anak masih belum paham gitu. Tapi Ibu sudah mempersiapkannya. Persiapan apa lagi yang bisa Ibu siapkan? Apakah ada bantuannya misalnya dari pencarian media ataupun apa? Ada mungkin Bu. Yang pertama, anak disuruh mencari sumber sendiri ya Bu ya gitu, baik dari internet atau buku yang lain yang ada hubungannya dengan materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian anak juga saya suruh melihat tayangan-tayangan dalam kegiatan pameran. Berarti ada pasti mungkin yang Ibu harapkan dari persiapan media mungkin ya. Jadi setiap anak juga berbeda-beda. Ya. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaannya hari Rabu pada jam ke berapa, Bu? 1 sampai 3. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Apa yang Ibu siapkan, mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang Ibu harapkan juga. Amin. Sesuai dengan tujuan belajarnya. Itu saja mungkin yang saya lakukan untuk kegiatan praobservasi dengan Ibu Ehan Yulia Muharyati. Mudah-mudahan kegiatan observasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga berhasil Bu Ehan. Wah, ya Ibu. Terima kasih. Mangga, saya pamit. Siap.
Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yaitu satu, mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang kedua, mendeskripsikan keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, geometris pada bahan kayu. Di kayu ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu, sejak zaman lampau, ya, gitu. Misalnya pada perabot rumah tangga seperti kursi, lemari, dan peti. Kemudian ada juga pada bangunan rumah, contohnya tiang, pintu, dan lagi. Nanti di metode pembelajaran ini kita akan menggunakan metode diskusi, ya. Setelah kalian nanti melihat tayangan video yang ibu tayangkan, kemudian nanti kita bikin kelompok, ya, dikasih lembar materinya. Silakan nanti kalian jawab pertanyaan, ya, dan kemudian nanti dipresentasikan ke kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-1 akan mempresentasikan cara penerapan ragam hias pada bahan kayu. Pertanyaan yang pertama, tuliskan beberapa teknik untuk penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jawaban, ada beberapa jenis, salah satunya dengan cara dipahat dan dilukis. Pertanyaan yang kedua, jelaskan alat apa saja yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan kayu dengan teknik melukis atau menggambar. Jawaban, bahan-bahannya adalah cat akrilik atau cat tembok, kuas, palet, dan topan kayu sebagai media. Soal nomor 3, jelaskan tahapan cara pembuatan menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan cara dilukis atau digambar. Jawaban, pertama siapkan topan kayu sebagai media, lalu buat sketsa di atas topan kayu. Setelah itu campurkan warna ke palet, lalu gambar menggunakan kuas pada topan kayu yang telah diberi sketsa. Setelah selesai mewarnai, simpan dan bersihkan alat yang sudah digunakan. Sekian sudah cara menerapkan ragam hias pada media kayu dengan cara dilukis. Sekian dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tarik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan ragam hias. Pada pertanyaan ketiga, jelaskan tahapan cara pembuatan penerapan ragam hias pada bahan kayu dengan cara lukis atau digambar. Yaitu, pertama-tama siapkanlah bahan dan alat pelukis seperti papan kayu, cat akrilik, tembok, kuas, dan palet. Tahapan atau cara pembuatan menerapkan ragam hias pada bahan kayu dengan teknik dilukis atau digambar. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk melukis, ya, itu alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan bahan kayu atau papan kayu. Yang ketiga, membuat rancangan gambar. Nggak ada? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita simpulkan bersama-sama, ya. Tadi kita temanya tentang apa judulnya buat ini? Menerapkan hias pada bahan kayu. Nah, jadi menerapkan ragam hias pada bahan kayu yaitu menempatkan suatu pola ragam hias pada media kayu. Nah, cara penerapan ini ya bisa dilakukan pada bidang 2 dan 3 dimensi. Tekniknya yaitu mengukir, melukis atau menggambar, bahkan gabungan dari kedua teknik tersebut. Nah, pada bidang 2 dimensi, ragam hias dapat dilakukan dengan cara menggambar atau melukis pada permukaan bidangnya. Nah, Ibu refleksi sekarang. Apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Ayo. Ya, jadi menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Kemudian, apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Menyenangkan. Sama lagi? Menyenangkan. Apa lagi? Yang lain? Mengetahui banyak hal tentang apa? Mendapat baik. Kemudian apa lagi? Kelompok Asep. Coba, apa? Apa yang kalian suka dari hari apa? Kelompok Mejaha. Jadi kita bisa tahu tentang penerapan ragam hias pada bahan kayu. Baik tekniknya
pengajar praktik Ibu Melly Nurlaini dan rekan saya Ibu Ehan Yulia Muharyati. Izinkan saya menyampaikan pembukaan untuk pasca observasi hari ini. Saya Fitria Nur Endang, CGP dari SMP 4 Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, akan melaksanakan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Ehan Yulia Muharyati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, Ibu kan kemarin hari Rabu kemarin saya sudah melaksanakan observasi bersama Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu waktu proses observasi kemarin ketika saya membersamai Ibu? Perasaan saya senang. Jadi senangnya itu kan selama pembelajaran ada Ibu gitu ya. Bisa menilai kekurangan dan kelemahan saya dalam proses pembelajaran terhadap siswa. Terus deg-degannya juga ada Bu gitu. Ya. Sedikit mungkin. Ya Bu. Mungkin itu. Iya. Selanjutnya dari proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan, apa nih sebenarnya yang Ibu harapkan? Harapan saya terhadap siswa mampu mengidentifikasi keunikan ragam bias yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu siswa diharapkan mampu juga mengapresiasi atau mencurahkan ide gagasan mereka melalui karya seni rupa. Nah, selanjutnya apakah menurut Ibu sudah berhasil atau sudah sesuaikah tidak dengan apa yang Ibu harapkan? Saya rasa masih belum Bu, karena kan kemampuan siswa itu berbeda-beda gitu. Setelah saya memberikan materi, kemudian membimbing anak, mengajarkan anak cara membuat ragam hias, kemudian menerapkannya pada kayu, itu kan ada yang langsung bisa, ada yang tidak, ada butuh proses lama gitu Bu. Meskipun saya kan sudah gitu ya memberikan contoh terhadap anak melalui berbagai gambar ragam hias, kemudian beberapa video tayangan cara membuat ragam hias di atas bahan kayu tersebut. Itu sudah maksimal mungkinnya dari media yang Ibu tampilkan. Selanjutnya, apakah Ibu bisa menilai Ibu sendiri ketika kemarin waktu proses pembelajaran di kelas? Kalau saya secara pribadi Bu, mungkin kalau kesiapan sudah mempersiapkan ya Bu ya gitu dari awal sampai akhir. Tapi tetap aja pelaksanaannya Bu, saya rasa ada yang kurang gitu. Kekurangan saya mungkin kadang Bu, kalau di itu kan tahapan pembelajaran itu kan ada dari awal sampai akhir ya Bu ya, sampai refleksi penutupan. Kadang misalkan yang harusnya poin 3 dulu gitu ya, yang saya harus ini ke anak, saya kadang suka lupa gitu, 4 dulu gitu. Tidak berurutan. Iya, tidak berurutan, tapi ya semuanya sih terlaksanakan gitu ya Bu ya, meskipun tidak berurutan. Selanjutnya, kira-kira media yang bisa memfasilitasi untuk siswa gitu nantinya mungkin seperti apa menurut Ibu? Medianya saya kan itu Bu, visual dan audio visual ya gitu, berupa tayangan gambar dan video cara pembuatannya gitu. Didapatkan dari berbagai sumber Bu. Misalkan saya mencontohkan dari yang kakak kelasnya tingkat dulu gitu ya, ini hasil karyanya, kemudian ada juga disatukan dengan dari sumber dari internet gitu. Sebetulnya siswa juga Bu bisa mencari sendiri ya Bu ya gitu dari sumber yang lain selain yang telah saya berikan kepada siswa. Nah, bagaimana langkah ke depannya supaya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan ini lebih berhasil lagi? Mungkin Ibu punya strategi lain setelah kemarin saya observasi misalnya. Apakah ada strategi atau apa yang baru mungkin? Apa yang mau Ibu siapkan? Saya mungkin anak supaya lebih ini ya Bu ya, banyak wawasan, pengalaman, mungkin anak diarahkan nanti ke pameran gitu. Pameran dalam karya seni rupa, kemudian anak juga harus sering melihat-lihat karya orang lain gitu, biar ide dan gagasan mereka itu muncul gitu ya. Oh ya, ini seperti ini gitu, ini seperti ini gitu. Jadi sering melihat
pameran atau tayangan gambar yang lainnya. Banyak lah ya Bu, sekarang mungkin sumber-sumber yang didapatnya itu banyak kan, teknologi semakin canggih. Iya. Selanjutnya nih, kapan mungkin waktunya Ibu bisa menerapkan strategi yang Ibu sebutkan barusan? Rencananya insya Allah minggu depan Bu, gitu kan, dari perbaikan-perbaikan yang telah Ibu observasi ini. Ya, saya doakan mudah-mudahan bisa lebih berhasil lagi ya Bu ya. Amin, ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu rencanakan gitu, yang kemarin sudah sesuai dengan FPP. Nah, mungkin setelah observasi ada peningkatan lagi untuk supaya tujuannya ke siswa gitu ya Bu ya. Siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya, bagi saya tentunya bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kelas kita nanti. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.